Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rahmanto, NIM 2018-012-045 dari kelas A Ergonomi Lingkungan Teknik Industri. Di video ini saya akan menjelaskan tentang temperatur dan pengendalian temperatur. Yang pertama, pengertian temperatur. Temperatur adalah suatu ukuran dingin atau panasnya keadaan suatu tempat, ruangan, benda, atau lainnya. Satuan ukur temperatur yang banyak digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Sementara satuan ukur yang banyak digunakan di dunia adalah derajat Fahrenheit. Hubungan temperatur terhadap lingkungan kerja. Suhu atau temperatur merupakan salah satu aspek lingkungan kerja dan perlu dikendalikan dalam suatu industri. Karena temperatur ini berhubungan langsung dengan tenaga kerja atau operator, dan jika dalam suatu tempat kerja atau ruangan kerja memiliki temperatur yang tidak sesuai, maka akan berpengaruh langsung terhadap kinerja dan hasil produksi yang dihasilkan dari pekerjaan tersebut. Pengaruh temperatur pada lingkungan kerja. Temperatur adalah hal yang sangat berpengaruh terhadap lingkungan kerja. Di suatu perusahaan, jika temperatur tidak sesuai pada area kerja dapat menyebabkan penurunan kondisi fisik karyawan serta dapat menurunkan tingkat produktivitas karyawan. Oleh sebab itu, penyesuaian temperatur di dalam lingkungan kerja sangatlah penting untuk menjaga kenyamanan dan konsistensi hasil produksi dari para pekerja. Selain itu, temperatur yang tidak sesuai juga dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan pada pekerja. Pengaruh temperatur terhadap tubuh manusia. Tubuh manusia akan selalu berusaha mempertahankan keadaan normal dengan suatu sistem tubuh yang sempurna sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi di luar tubuh tersebut. Tetapi kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan temperatur di luar adalah jika perubahan temperatur luar tubuh tersebut tidak melebihi 20% untuk kondisi panas dan 35% untuk kondisi dingin dari keadaan normal tubuh. Jika temperatur melebihi ambang batas yang dapat diterima oleh tubuh, maka akan menyebabkan berbagai gejala, gangguan, dan dapat berpengaruh terhadap kesehatan tubuh manusia. Pengaruh temperatur terhadap organ fisik pekerja. Suhu dan pengaruh terhadap pekerja. Yang pertama, suhu kurang lebih 49 derajat Celcius dapat ditahan sekitar 1 jam, tetapi jauh di atas kemampuan fisik dan mental. Yang kedua, suhu kurang lebih 30 derajat Celcius mulai timbul kelelahan fisik, cenderung untuk melakukan kesalahan. Yang ketiga, suhu kurang lebih 24 derajat Celcius, kondisi optimum untuk pekerjaan. Yang keempat, suhu kurang lebih 10 derajat Celcius, mulai ada kelakuan fisik yang ekstrim. Selanjutnya, pengendalian temperatur. Pengendalian temperatur adalah proses penyesuaian suhu pada tempat kerja supaya nyaman dan aman ditempati oleh pekerja. Atau dengan kata lain, temperatur ruangan dikendalikan supaya terjaga konstan setiap saat. Misalnya pada suhu 20 derajat Celcius, temperatur disebut sebagai variabel terkendali. Selain itu, karena temperatur diukur oleh suatu termometer dan digunakan untuk menentukan kerja pengendalian dengan menurunkan atau menaikkan temperatur supaya sesuai. Tekanan panas. Tekanan panas atau heat stress dapat dikatakan sebagai reaksi fisik dan fisiologis pekerja terhadap suhu yang berada di luar kenyamanan pekerja. Suhu yang dimaksud adalah suhu panas yang ekstrim. Asal tekanan panas di lingkungan kerja. Yang pertama, suhu dan kelembapan tinggi, paparan sinar matahari secara langsung. Yang kedua, gerakan atau aliran udara yang terbatas.
Yang ketiga, kerja fisik yang berat. Yang keempat, panas metabolisme tubuh. Yang kelima, pakaian pekerja. Dan yang keenam, tingkat aklimatasi. Selanjutnya, pengaruh panas terhadap tubuh manusia. Jika tubuh terpapar panas, maka sistem yang ada di dalam tubuh akan mempertahankan suhu tubuh internal agar tetap berada pada suhu normal di kisaran sekitar 37,5 derajat Celcius dengan cara mengeluarkan keringat dan mengalirkan darah lebih banyak ke kulit. Dalam kondisi demikian, jantung bekerja keras memompa darah ke kulit bagian luar atau permukaan tubuh, dan kelenjar keringat terus mengeluarkan cairan yang mengandung elektrolit ke permukaan kulit, dan penguapan keringat menjadi cara efektif untuk mempertahankan suhu tubuh agar tetap normal. Resiko bekerja pada temperatur yang tidak sesuai. Resiko bila temperatur tidak sesuai dapat berpotensi bahaya di lingkungan kerja dan harus mendapat perhatian khusus. Temperatur yang tidak sesuai di lingkungan kerja dapat menimbulkan masalah kesehatan dari yang ringan seperti head cramps dan head exhaustion hingga yang serius seperti heat stroke. Penyakit yang timbul bila bekerja di tempat dengan temperatur yang tidak sesuai. Yang pertama, head cramps atau kejang-kejang pada otot, bahkan bisa mengakibatkan pingsan pada penderita. Hal ini disebabkan karena ketidakseimbangan cairan dan garam selama melakukan kerja fisik yang berat di lingkungan panas. Heat exhaustion. Heat exhaustion terjadi akibat kurangnya cairan tubuh atau volume darah. Kondisi ini terjadi jika jumlah air yang dikeluarkan seperti keringat melebihi dari air yang diminum selama terpapar panas. Yang ketiga yaitu heat stroke. Heat stroke adalah efek heat stress paling serius atau fatal karena jika dibiarkan tanpa penanganan serius, kondisi ini dapat mengakibatkan koma dan kematian. Penyebabnya adalah paparan panas yang terus-menerus dan ekstrim serta kegagalan regulator suhu tubuh. Pengendalian yang pertama yaitu pengendalian teknik. Pengendalian teknik yang dapat dilakukan adalah memasang ventilasi umum, memasang exhaust fan, memasang dust collector, penggunaan penyekat atau shielding untuk mengurangi panas radiasi serta mengurangi suhu dan kelembapan melalui pendingin udara. Yang kedua, aklimatisasi atau suhu tinggi yang merupakan proses penyesuaian diri seorang terhadap lingkungan. Aklimatisasi terhadap panas ditandai dengan penurunan suhu tubuh dan pengeluaran garam dari dalam tubuh. Proses ini ditujukan kepada suatu pekerja dan suhu tinggi untuk beberapa waktu. Selanjutnya, mengatur waktu kerja. Perubahan jadwal kerja dan pengaturan frekuensi istirahat dilakukan dalam upaya untuk meminimalkan risiko paparan. Perusahaan dapat mengatur jadwal kerja dan istirahat dengan memperhatikan NAP paparan panas. Memberikan pelatihan kepada pekerja. Perusahaan juga wajib memberikan pelatihan kepada pekerja mengenai bahan dan efek paparan panas, gejala penyakit akibat panas, bagaimana cara dan kapan harus merespon bila timbul gejala awal, dan bagaimana cara mencegah penyakit akibat panas. Membuat perancangan dan pelaksanaan terhadap tanggap darurat. Membuat prosedur tanggap darurat terkait penyakit akibat panas dengan mengkomunikasikan prosedur tanggung jawab darurat tersebut kepada supervisor dan pekerja.
Ya, terima kasih. Cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.